Shalom saudara, selamat malam. What a pleasure bisa ada sama-sama di Mesbah Doa kali ini. Saya bersyukur we're still here, kita masih di sini dan kita bisa bersama-sama menyatukan hati kita. Kita bisa sama-sama gabung dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Saya berdoa dimanapun saudara berada. Saya berdoa Tuhan menjamah saudara, tempat saudara, berbicara kepada saudara secara spesifik dan membuat saudara mengalami kekuatan yang baru, membuat saudara mempunyai pandangan yang baru, membuat saudara mempunyai keyakinan yang baru. So let's pray. Tuhan, kami mengucap syukur kalau malam ini kami diberikan kesempatan to come to you once again. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami mau arahkan pandangan kami, hati kami Tuhan, untuk menghadap Engkau, pemilik hidup kami. Dan selamanya menjadi sosok yang kami pandang, kami puja, dan kami sembah. You stood before creation, eternity in your hands. You spoke the earth into motion, my soul now to stand. You stood before my failures, yes Lord, and carried the cross for my shame. My sin weighed upon your shoulder, my soul now to stand. So what can I say? And what can I do? But offer this heart, oh God, completely to you. What can I say? What can I say? And what can I do?
lagi yang bisa kami katakan. What can I do? Oh Lord, but offer this heart, oh God, completely to you. What can I say? What can I say? Oh Jesus, what can I
down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. We want more of you, Jesus. We want more of you because we know cuman Tuhan satu-satunya yang dapat menjadi pegangan kami. Cuman satu-satunya, Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kedamaian dalam hidup kami, Tuhan. Kaulah sumber kehidupan kami. Kaulah sumber kebenaran kami, Tuhan. We need your truth more than ever, Lord. We need your presence more than ever, Jesus. We want to be authentic. We want to be honest in front of you. There's no mask. Gak ada topeng sama sekali ketika kami datang di dalam hadirat-Mu, Tuhan. You know exactly who we are. You know exactly what we need. You know exactly how to speak to us. Kau Bapa yang baik, Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kau gak pernah menyerah sama kami. Kau selalu tahu, Tuhan, musim yang terbaik dalam hidup kami. Kau tahu kapan Kau mesti menegur kami. Kau tahu kapan Kau mesti memeluk kami. Kau tahu kapan mesti mengarahkan kami ketika kami bingung. Kau memberikan jalan keluar. Kau memberikan peringatan. Kau memberikan arahan dan pengajaran. Oh, kami sangat merasakan dikasihi sama Tuhan. Gak ada kata-kata yang bisa membalas semua cintanya Tuhan kepada kami. Kami hanya bisa menaikkan pujian kami, Tuhan, dan berkata, How I love you. How I love you. How I love you. Hanya Kau
bilang sama-sama saudara. You, how I love you, Lord. You, how I love you. Hanya Kau, Yesus. How I love you. Gak ada kasih yang dapat melampaui kasih-Mu, Yesus. Gak ada kasih yang memberikan segalanya buat hidup kami. Terima kasih sudah menjadi teladan buat hidup kami. Terima kasih sudah selalu memberikan kesempatan buat kami. Kami tahu Tuhan kami jauh dari sempurna. But you gave us a chance. And you perfect us with your word. Give us a teachable spirit. Biarlah hati kami mau diajar. Buka hati kami, Tuhan. Buka pikiran kami. Karena Tuhan menyentuh bagian yang di luar dari logika kami. Your ways are beyond man. That's why we love you, Jesus. You are so great. And yet you love us, your creation, even when we are still lacking. Thank you, Jesus. I love you. Aku mengasihi-Mu, Tuhan. Kami mau selalu menantikan Tuhan in every moment of our lives. Saat dunia lagi bising, saat dunia lagi terancam, kami tahu bahwa ada tempat yang aman di dalam hadirat Tuhan. I love you, Jesus. Biarlah firman-Mu yang berbicara, Tuhan, kepada setiap umat-Mu yang join bareng-bareng di mesbah doa ini. We want to hear you. We want to hear your voice. We want to hear your word. Dan biar Roh Kudus yang terus bekerja dalam setiap hati kami, supaya firman Tuhan bisa bertumbuh dalam hidup kami, bukan hanya sekedar kami dengar. Thank you, Lord. You take over. Hanya di dalam nama Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Izin nangis ya saudara ya. Karena kadang-kadang kalau lagi nyembah gak bisa dikontrol gitu. Jadi nangis. And this is actually what I do in my house juga, di rumah aku juga. Karena this is how I see the Lord every day. Dan aku sadar ini justru yang biasanya menguatkan setiap kita di masa-masa yang dunia kan lagi bising banget ya. Setiap minggu selalu ada berita baru. Dan saya tahu ini bukan masa-masa yang stabil. Tetapi yang saya tahu Tuhan kita gak pernah berubah ya kan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Makanya kita bisa megang dia. The only thing that's never change is change itself. Betul? And sebenarnya the only thing that also will never change is God Himself. So, dunia boleh terus berubah,
Tapi karena kita punya pegangan, anchor kita ada sama Tuhan, kita nggak perlu takut kemana kaki kita akan melangkah. Kita nggak perlu takut terbawa arus kalau kita berpegangan sama Tuhan. Amin. Wow. So saya tidak tahu apakah saudara merasakan yang sama saya, tapi kalau Tuhan menyentuh saudara lewat our worship session tadi, saudara boleh chat di komen. Saudara bilang apapun yang saudara mau sampaikan, yang jelas saya bersyukur kalau saudara merasakan Tuhan tadi. Oke, kita mau sama-sama buka di Yeremia 20. Kita akan membaca ayat ini. Yeremia pasal yang ke-20. Saya mungkin mau kasih background sedikit ya saudara ya, bahwa Yeremia ini sebenarnya seorang nabi yang punya pesan cukup unik. Ya, cukup unik kenapa? Karena Yeremia itu bukan seorang nabi yang membawa kabar baik menurut pendengaran manusia. Yeremia ini salah satu nabi yang justru karena dia sudah ditunjuk gitu ya sama Tuhan, dia itu disuruh Tuhan kan untuk menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan sama dia. Dan memang Yeremia ini bukan orang yang takut. Kenapa? Sebentar lagi kita akan baca di Yeremia yang ke-20. Karena justru Tuhan suruh dia untuk menyampaikan berita bencana bagi kerajaan Yehuda pada waktu itu. Nah, saya mau ajak saudara baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dulu. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan lagi Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri, bagi semua sahabatmu, dan mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel, yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel, dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjarah, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Kau akan sampai ke Babel, akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah berbuat palsu. So, dari ayat ini saja, dan saudara bisa baca ayat-ayat, pasal-pasal di Yeremia sebelumnya. Yeremia itu sengaja disuruh Tuhan untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran ini bukan kebenaran yang enak didengar. Kalau kita misalnya ya ditunjuk Tuhan untuk jadi public figure gitu ya, kan pengennya kita pasti disukai, ya nggak? Orang kalau misalnya mau naik pemilu aja, kita harus membuat masyarakat percaya dan menyukai kita, gitu nggak? Betul kan saudara ya? Nah, bahkan di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, justru kan kita pengen ya mendengar message tentang pengharapan, which is good. Dan Alkitab nggak kurang kasih message tentang pengharapan. Tetapi pada waktu itu, di masa itu, Yeremia itu lahir di timing di mana Tuhan punya rencana ini sama Yehuda. Nah, di ayat yang
ke-4, 5, dan 6, kita bisa tahu bahwa Yeremia ini benar-benar orang yang gak takut. Orang yang dengan berani dia menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan. Ibarat kata nih, dia gak takut menyuarakan suara kebenaran di tengah-tengah culture yang ada di situ. Oke, semua orang Yehuda lagi berpaling nih dari Tuhan. Dia nggak apa-apa, semua orang boleh berdosa. Semua orang lagi korup misalnya. Tetapi dia berani berdiri sebagai the sound of truth di tengah-tengah bangsanya. Nah, dia bahkan kasih ilustrasi yang sangat jelas di pasal 18 dan 19 bahwa Yehuda itu harus bertobat. Dia itu benar-benar melawan culture-nya bangsa itu, melawan government juga. Karena mereka sedang melakukan segala hal yang membuat Tuhan murka. Nah, ibarat kata nih ya, kalau sekarang mungkin ini Yeremia versus semua orang-orang yang ada di file yang baru kebuka itu, saudara. Ya kan? Bener-bener main character energy lah dia itu. Nah, di Yeremia 19, Tuhan itu kasih dia message yang sangat jelas. Dan bahkan Tuhan kasih dia alat peraganya nih. Di ayat yang pertama, Yeremia 19 bilang, beginilah pula firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, ada alat peraganya. Ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua, kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Widih, keren loh saudara. Jadi Tuhan itu udah kasih dia bekal, ini loh yang mesti kamu sampaikan. Dan Tuhan kasih dia tempat di mana dia harus memberitakan firman Tuhan. Tuhan kasih dia tempat yang prime spot ceritanya. Ini mungkin kalau kita bayangin macam GBK gitu kali ya. Pokoknya di pusat kota di mana orang tuh bisa ngeliat, orang bisa berkumpul banyak gitu. Nah, mungkin sebagian dari kita juga punya mimpi yang seperti itu. Waktu Tuhan pertama kali suruh kita, waktu pertama kali Tuhan bukakan kepada kita apa yang menjadi tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Wah, saya yakin tuh waktu Yeremia dipanggil sama Tuhan dan Tuhan kasih tahu dia gitu ya bahwa nih message-nya dan ini tempat di mana kamu harus berbicara. Mungkin Yeremia pada waktu mempersiapkan itu, dia mungkin berpikir, wah asik nih, orang-orang pasti banyak yang akan merasa diberkati sama firman Tuhan. Banyak orang yang akan merasa convicted, mereka akan bertobat, disentuh dan dijamah Tuhan. Wah, revival nih, revival. Dan karena ini message-nya tentang judgment, again, judgment. Gak semua orang suka message tentang judgment, betul? Dan ada orang yang gak suka. Yang gak suka tadi yang kita baca di ayat pertama, Yeremia 20. Siapa namanya saudara? Pasyur. Pasyur itu pekerjaannya apa? Dia adalah seorang imam. Dan waktu itu dia menjabat kepala di rumah Tuhan. Bayangkan, dia seorang imam. Yeremia seorang nabi. Ya kalau kita mau ngomong seharusnya kan they serve the same God. Betul? Tetapi kenapa message yang dibawa Yeremia sama apa yang pengen didengar sama Pasyur ini begitu lain? Dan saudara baca di ayat yang kedua, Pasyur ngapain saudara? Pasyur memukul. Dihantam itu Nabi Yeremia, buak gitu. Dan dia diapain? Dipasungkan. Astaga. Yeremia menjadi suara yang paling berbeda di zaman waktu itu. Mungkin nabi-nabi yang lain ada nggak? Ada. Imam-imam yang lain ada nggak? Ada. Tapi apakah mereka membawa message dari Tuhan dengan persis sama seperti Yeremia? Belum tentu. Karena Pasyur aja feel offended dengan apa yang Yeremia sampaikan. Dia nggak suka, dia pukul. Zaman dulu pasung saudara. Itu mungkin ya saudara pernah lihat ya gambar pasungan gitu. Tetapi selain dari dia dipasung, pasung itu kayak lambang humiliation, apa ya? Biar dia tuh merasa malu gitu saudara. Dan ditaruh di tempat yang kelihatan banget. Nah, lalu setelah semalaman, keesokan harinya nih di ayat 3.
Pasyur akhirnya mengeluarkan Yeremia. Mungkin saya berpikir kalau seandainya ya saya jadi si Yeremia tuh ya, udah melakukan apa yang Tuhan suruh, udah saya berani, saya nggak takut untuk menyampaikan kebenaran. But then saya harus dipasung. Mungkin besok harinya minimal sama si Pasyur saya bilang makasih, saya udah dilepasin. Minimal gitu ya. Tapi look at Jeremiah. Dia ngapain? Waktu abis dilepasin, Yeremia nggak babi bu, dia langsung ngomong, Tuhan akan menyebut nama kamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri terus sampai ayat yang ke-6. Dan saudara tahu Yeremia nggak back down sama sekali, dia terus membicarakan, dia menyampaikan persis apa yang Tuhan sampaikan sama dia. Dia nggak takut, dia nggak bungkus itu dengan baik supaya si Pasyur menjadi suka sama dia. No, dia sampaikan the message as it is, because the message might not be comfortable for him. Dia dipukul, dipasung, dilepaskan, tapi message-nya masih sama, clear. Dia tetap sampaikan apa kata Tuhan ke Pasyur. Tetapi ada yang menarik saudara, ada yang menarik. Di ayat yang ke-7, saudara akan melihat perubahan Yeremia 180 derajat. Di situ pasalnya berjudul Keluh Kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Di ayat yang ke-7 dibilang, engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Di ayat 7 tadi kan di ayat 1-6 ya, dia melewati begitu banyak tantangan, begitu banyak persecution. Tapi dia dengan berani tetap menyampaikan kan apa yang menjadi firman-Nya Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-7, Yeremia mulai menjadi manusia. Dia komplain, bahasa Inggrisnya bukan membujuk mah baik ya. Kayak kita lagi bujuk anak makan ya. Ayo dek, makan dek. Ayo satu suap lagi dek, gitu kan ya. Itu membujuk. Tapi Yeremia waktu ini sangat marah sama Tuhan. Saya bacakan bahasa Inggrisnya ya, dari New King James Version. Dibilang begini, Lord, you induced me and I was persuaded. Induce tuh maksudnya apa? Menggoda. Jadi kayak, Tuhan ngerjain saya nih. You induced me and I was persuaded. You are stronger than I and have prevailed. I am in derision daily. Setiap hari aku diolok-olok. Aku dipermalukan, diejek sama orang-orang karena apa saudara? Ayat yang ke-8, sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan, perhatikan ini, telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. So dia lagi marah banget di sini bilang, wah Tuhan kayaknya ngerjain saya nih. Dan saya mau lagi. Di ayat yang ke-7. Aku udah jadi bahan olok-olok, aku udah jadi bahan tertawaan. Dan di ayat 8 dia bilang, sebenarnya saya khotbah nih terpaksa loh. Terpaksa nih aku teriak. Kenapa? Kenapa terpaksa? Iya dia tahu, ini bukan message yang tenang-tenang, bukan message yang bikin orang happy. Tapi ini message yang harus bikin orang deg. Aduh sakit. So Yeremia mungkin awalnya dia punya mimpi waktu Tuhan kasih tahu dia, hey, nih kamu ambil ini sebagai alat peraga, kamu nanti akan berbicara di sini. Kamu akan begini begitu. Tapi ternyata realita berkata lain. Yeremia lagi bilang, Tuhan kenapa sih aku dihina? Aku bukannya udah melakukan apa yang Tuhan suruh. Tetapi ingat ya, dia di sini lagi ngomong sendiri sama Tuhan. Dia tidak ngomong di depan Pasyur, dia nggak ngomong di depan publik, dia lagi ngomong berdua sama Tuhan. Tuhan, semua orang menghina saya.
Ini yang kita kadang-kadang suka alami dalam hidup. Waktu kita berjalan mengiring Tuhan, saya tahu kan tidak selalu mulus, saudara, betul? Dan kadang-kadang di masa-masa ketika mimpi kita lagi seperti Yeremia nih, wah asik nih dipanggil Tuhan, ya kan, dikasih tempat untuk berbicara. Message-nya very clear, saya juga nggak kemana-mana, saya tuh nggak mencari fame sendiri Tuhan. Saya juga cuma ngikutin jalannya Tuhan, Tuhan suruh saya kemana, saya ikutin. Tuhan suruh saya ngomong apa, saya ngomong. Dan saya nggak tambahin, saya nggak kurangin. Tetapi kenapa malah aniaya yang saya dapat? Tetapi kenapa orang-orang bukannya bertobat malah ngetawain saya? Orang-orang bukannya memperhitungkan perkataan saya, tapi mereka malah mengolok-olok saya. Nah, kadang-kadang ini kata-kata yang suka saya keluarin pada waktu saya tuh mentok. Dan saya nggak merasa bahwa realita hidup saya itu seperti yang saya bayangkan waktu Tuhan panggil saya. Saya suka ngomong gini, coba kalau diomong dari dulu nih, ya kan hasil akhirnya seperti apa? Dikasih tahu semuanya, minimal saya bisa antisipasi. Nah, Tuhan mungkin nggak kasih tahu semuanya sama orang yang Tuhan pilih. Ada hal-hal yang Tuhan kasih tahu, ada hal-hal yang belum Tuhan kasih tahu. Apakah Tuhan artinya ngerjain saya? No, of course not. Tuhan tuh bukan Tuhan yang iseng. Dia Allah, dia gembala yang baik. Dia pasti akan menuntun saudara ke tempat di mana saudara seharusnya berada. Tetapi ini akan saya bisa kasih ilustrasi sama saudara. Saya punya anak 4 tahun. Dulu waktu dia 6 bulan, menurut saudara, saya akan ajarin dia pegang pisau nggak? Nggak mungkin kan? Apakah saya akan kasih tahu dia gini loh dek, cara motong bawang yang bener kayak gini. Ya, jempolnya di sini, telunjuknya di sini, terus kamu set gitu. Menurut saudara, apakah saya akan mengajarkan anak saya? Masih 6 bulan? Tidak. 1 tahun saya ajarin? Belum. Lah tapi kan dia harus bisa survive, betul. Dia harus bisa punya skill itu. Tapi, apakah saya ajarkan di usia dia 6 bulan 1 tahun? Sekarang buat survive, dia harus bisa nyetir mobil, harus bisa naik motor. Sekarang saya mau tanya, saya ajarin gak waktu dia masih umur 4 tahun? Tidak. Apakah saya akan mengajarkan anak saya umur 2 tahun untuk memahami rute KRL? Enggak, lo kan bagus belajar rute KRL biar apa? Biar kagak nyasar. Benar. Soalnya saya pernah nyasar. Tapi apakah ini saat yang tepat untuk saya ngajarin anak saya? Enggak. Semua orang tua yang waras akan tahu, belum saatnya. Nah, tapi saya punya anak satu lagi, umur 9 tahun, kakaknya. Nah, yang ini malah saya suruh ke dapur. Saya ajarin masak telur, masak mie, ya kan? Saya ajarin dia baca peta. Kalau kita lagi jalan-jalan, saya ajarin dia. Ini kalau kita naik MRT, kalau kita naik KRL, rutenya di sini, berarti kita berapa stasiun lagi kok. Saya udah bisa ngajak dia berdiskusi supaya apa? Supaya dia juga nggak gampang nyasar. Kenapa saya memperlakukan kedua anak saya berbeda? Karena level kedewasaan mereka berbeda. So ini yang saya tahu, ini yang saya yakin kenapa Tuhan tuh gembala yang baik. Dia tuh gak pernah ngerjain kita. Dia selalu pengen yang terbaik buat kita. But to our mystery, He does not tell us more than what we need to know at our present level of maturity. Dia gak kasih tahu kita lebih dari apa yang perlu kita tahu di level kedewasaan kita sekarang. Amsal 25 ayat 2. It is the glory of God to conceal things, but the glory of kings is to search things out. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Yeremia ngomong, loh Tuhan, saya udah ngomong maunya Tuhan persis. Loh tapi kok saya malah di-cancel? Saya dipermalukan setiap hari. Saudara mungkin saudara lagi ada di fase ini. Atau saudara lagi gak di sini tapi
one day kita mungkin pernah ada di posisinya Yeremia. Kita akan ada di posisi di mana orang-orang menolak kita. Akan ada di posisi di mana orang-orang mulai mencari semua kejelekan kita. Apakah kita bisa duduk bersama dengan orang tersebut? Apakah kita bisa duduk bersama orang yang menghina kita? Bisa nggak kita tetap berdoa buat orang yang sudah melukai kita, buat orang yang sudah membuat kita trauma, tanda kutip, dalam perjalanan kita sama Tuhan? Karena saya tahu tidak semua orang percaya bahkan yang kalau mengalami pengalaman yang sama bisa berespon seperti apa yang Tuhan mau. Nama baik kamu udah tercoreng. Can you still love those people? Apakah saudara tetap bisa mengasihi mereka? Apakah saudara tetap bisa ngomong yang benar sama mereka? Lalu di ayat yang ke-9. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman-Nya lagi demi namanya. Berhenti dulu sampai situ. Bahasa Inggrisnya berkata begini yang di ayat 9. Then I said, I will not make mention of him, nor speak anymore in his name. Sampai situ, Yeremia sedang ngapain? Yeremia sedang ngasih surat sama Tuhan. Tuhan, gue mau resign jadi nabi. Udah gak mau lagi, aku gak mau ngomongin Tuhan-Tuhanan lagi, aku gak mau ngomong atas nama Tuhan lagi. Udah kelar ya kita sampai sini ya Tuhan ya, udah cukup. Di ayat yang ke-9. Tapi kata Yeremia, di ayat yang sama dibilang apa? Tapi kalau aku berpikir begitu, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. So, di bagian pertama, Yeremia tuh ngomong, God, I quit. I cannot do this anymore. Tapi setelahnya dia ngomong, I cannot not do this. Aku mau quit, tapi aku gak bisa quit. Kenapa? Karena ada firman yang menyala-nyala di dalam hatiku. Terkurung, rasanya saya pengen kurung, saya gak pengen lagi Tuhan. Aku menahan itu semua, aku gak mau lah pakai apa kata Tuhan lagi dulu. Biar gue pikirin dulu strategi gue sendiri Tuhan. Aku udah menahan nih, tapi aku tidak sanggup. Itu yang Yeremia katakan. Mungkin kita punya pertanyaan kayak gini. Tuhan, aku udah menghabiskan masa mudaku, aku udah menghabiskan waktuku untuk urusin pelayanan Tuhan, untuk urusin kerjaan, sambil masih jadi small group leader, sambil masih melayani orang lain, kadang-kadang harus konseling di jam yang harusnya tidur. Tetapi masa depan aku gak jelas kayak gini sih Tuhan. Apa Tuhan gak peduli sama karir saya? Padahal aku udah mengutamakan Tuhan. Nah di ayat yang ke-10, aku telah mendengar bisikan banyak orang kegentaran datang dari segala jurusan. Aduin dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai. Apakah aku tersandung jatuh? Wow. Even orang-orang terdekat dia, sahabat karibku, lagi lihat-lihat. Ini si Yeremia kira-kira bakal viral gak nih? Kira-kira si Yeremia bakal jatuh gak nih? Bakal kayak gimana nih pamornya si Yeremia? Lanjut, barangkali dia membiarkan dirinya dibujuk. Ini keluh kesahnya Yeremia ya, mengenai teman-temannya. Sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Wow. Dia lagi muak di sini. Dia lagi muak sama omongan orang-orang yang ada di sekitar dia. Tentang apa yang dia lakukan, bahkan ada fitnah yang ngomong, mungkin dia sengaja kali ya di say yes sama Tuhan, jadi kita bisa ngalahin dia.
Ini mungkin rencana Tuhan, dia ngabarin jelek-jelek kayak gini. Supaya kita bisa apa? Ngalahin dia dan melakukan pembalasan kita terhadap dia. My goodness. Saudara bisa bayangkan gak? Kena serangan ini dari orang dalam saudara sendiri. Orang circle terdekat saudara sendiri. Tapi ayat 11. Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Ini ada mindset shift yang terjadi di ayat yang ke-11. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ayat 12, ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah ayat 13, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Wow, keren banget. Di satu pasal yang sama kita melihat bagaimana Yeremia di-persecute, bagaimana dia marah sama Tuhan, tetapi ketika dia tahu bahwa aku mau Tuhan, quit, tapi aku gak bisa. Saya melihat ada satu hal yang saya lihat unik di sini. Yeremia adalah seorang pribadi yang sangat jujur sama Tuhan. Waktu dia berdoa, dia gak takut mukanya jelek. Waktu dia berdoa, dia gak takut marah-marah karena apa? Dia marah-marahnya di hadapan Tuhan. Waktu dia marah sama Tuhan, dia gak berusaha membaik-baikkan kata-katanya. Tuhan, mengapa engkau biarkan hamba-Mu ini? Cia, gak gitu kan? Dia bilang, wah Tuhan ngerjain aku nih. Tuhan lebih kuat sih dari aku, jadi aku kegoda deh. Kenapa sekarang gara-gara firman Tuhan aku diolok-olok? Dia marah, saudara. Mungkin kalau Yeremia orang Batak, saudara bisa mengerti tuh marah-marahnya gimana gitu ya. Tapi kan Yeremia bukan ya, Yeremia ini orang Yehuda. Nah, dia tuh marah-marah sama Tuhan, tapi dia jujur. Dia jujur sama Tuhan. Dan saya mau bilang, there is strength in an honest relationship with God. Dia udah sangat terdesak, dia udah punya gap yang sangat jauh antara mimpinya dan realita yang dihadapi. Saya sama Tuhan itu selalu berusaha untuk apa adanya di hadapan Tuhan. Karena saya tahu saya datang di hadapan Tuhan sebagai anaknya. Saya datang di hadapan Tuhan sebagai pribadi yang jelas-jelas tidak berdaya. Karena saya tahu Tuhanlah yang memampukan saya. So waktu saya berdoa, ya kayak tadi lah. Cuman lebih jelek lagi. Air mata ngalir, air hidung udah gak kekontrol ya kan. Ini masih ada pilek-pilek dikit. Nah kalau di rumah, udah meler ke sini saudara. Kenapa? Karena saya pengen jadi apa adanya di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan juga menjadi dirinya sendiri ketika dia menunjukkan dirinya kepada saya. Di firman-Nya, dia kalau salah bilang salah, benar bilang benar, iya bilang iya, tidak bilang tidak, nggak fake. That's what I love about my God. Saya selalu berusaha untuk jujur di hadapan Tuhan. Nah, di ayat 14, kalau saudara baca, kalau kita berhenti di ayat 13 bagus ya. Udah bagus nih, spiritnya udah bagus banget. Tapi di ayat ke-14 dibilang, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Loh kok begini lagi? Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Padahal di Yeremia 1 ayat 5, Tuhan udah bilang, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Beuh. Tuhan udah tunjuk dia for a specific purpose. And yet, He said one of those things. Dia luapkan emosinya di hadapan Tuhan. Gak tahu apakah saudara sudah mengalami ini apa belum. Tapi sometimes di tengah jalan menuju destiny yang Tuhan kasih. Kadang-kadang kita suka distracted kan. Kadang-kadang kita suka lupa sama purpose yang udah Tuhan sempat kasih ke kita. Yohanes 15 itu sudah pernah bilang sama kita bahwa di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, there's one thing yang kita nggak pernah bisa compromise. Yaitu apa? Relationship kita sama Tuhan. Gak ada hal yang bisa menggantikan kedekatan ini sama Tuhan. Look at Jeremiah, di ayat yang ke-9. Tuhan, aku mau selesai, please, I just wanna quit. Tapi Tuhan, kalau aku harus berkata seperti itu, kayaknya aku gak bisa deh Tuhan. Kalau segala hal itu fail dalam hidup kita, ingat di ayat 9, biarlah ada firman yang ada di dalam hatimu yang seperti a burning fire. Firman yang menyala-nyala dalam hatimu. Rasanya gue capek Tuhan, udah mau resign aja. Tuhan aku udah capek Tuhan, kayaknya bukan ini deh pelayanan yang Tuhan mau buat aku. Tuhan aku lagi burn out, aku berhenti pelayanan dulu ya. Tuhan aku capek banget ngurus keluargaku, boleh gak I quit this family? I just wanna say to you, hidup memang tidak ada yang mudah. Tetapi saya berdoa, let His word be in your heart like a burning fire. So, apa yang bisa kita lakukan? Di masa-masa ketika mimpi yang saudara punya dari Tuhan dan realita di mana saudara hidup beda jauh. Yang pertama adalah be honest. Luapkan semua itu sama Tuhan. Saya juga bukan orang yang benar-benar amat gitu. Nggak benar 100%, tetapi saya berusaha jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, saya harus punya peluru di dalam hati saya. Saya harus punya firman yang terus menjadi fuel dalam hidup saya. Sehingga kalaupun nanti saya tengah jalan, aduh udah gak tahan Tuhan, rasanya udah gak kuat. Aku ngomong yang benar disalah artiin. Aku perhatian malah dibilang kepo. Aku udah kasih tahu yang benar, tetap aja dia nggak nurut. Kesel banget rasanya Tuhan melayani jiwa yang satu ini Tuhan. Saya paham, tetapi that's why we need to read our Bible. Baca Alkitab saudara. Apa yang saudara dengar hari ini, hari Minggu, itu bagus, tapi itu suplemen. That's not your real food. Your real food is in your Bible. So saya berdoa, di masa-masa mungkin saudara lagi cari kerja, saudara mungkin udah punya mimpi sama Tuhan, Tuhan udah kasih visi, Tuhan udah kasih arahan. Tapi di masa-masa perjalanan saudara melihat ada gap di antara itu. Dan saudara mungkin seperti Yeremia yang mau quit di masa itu. Saya berdoa supaya Tuhan taruh api, firman yang menyala-nyala dalam hidup saudara. Ingatkan saudara lagi apa yang dulu pernah Tuhan kasih dalam hidup saudara. And be honest with your relationship with God. Emang boleh marah-marah sama Tuhan? Ini kan bukan marah-marah sama Tuhan, ini marah-marah dalam hadirat Tuhan. Emosi adalah salah satu bagian dari desain Tuhan dalam hidup manusia. Compassion adalah salah satu emosi juga yang kita rasakan dan kita lihat Yesus hidupi dalam pelayanannya. So, Tuhan Yesus sebenarnya senang ketika kita bisa honest, kita bisa genuine sama Tuhan. Dan saya berdoa, apapun mimpi yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara, tidak ada yang distracted, tidak ada yang mati. Maybe it's on hold, maybe. Tapi saya berdoa supaya firman menjadi pegangan hidup saudara. Manusia bisa salah, saya bisa salah. Tapi firman Tuhan tidak pernah salah. So jangan kompromikan relationship sama Tuhan, jangan kompromikan firman Tuhan. Klise banget sih ke situ lagi. Well, to be honest, itulah satu-satunya hal yang tidak akan pernah berubah. Apakah nanti saya bisa mendengar suara Tuhan? Yes, you can. Apakah nanti saya bisa dapat rema? Yes, you can. Karena semua orang percaya punya akses yang sama. Bukan hanya pendeta, tapi saudara juga punya akses untuk saudara dapat kepastian, akses untuk saudara bisa mendapatkan janji Tuhan, akses untuk saudara bisa dapat kekuatan yang berasal dari surga. Semua orang percaya. If you call the name of Jesus your God,
Dan yes, saudara sudah menjadi bagian dari warga negara kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, may you set a fire down in our soul with your words, Lord. Di tengah kesulitan, di tengah olok-olok, di tengah ketidakpercayaan, biarlah kami tidak berpaling dari kedekatan kami kepadamu. Kami tidak berpaling dari janji Tuhan yang tersedia dalam firman Tuhan buat hidup kami. Aku berdoa Tuhan buat setiap orang yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang bergumul on how to survive their business, mereka yang sedang bergumul on how to pay their bills di bulan depan, mereka yang sedang bergumul Tuhan akan masa depan mereka. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus right here, right now. Kau berbicara Tuhan kepada setiap orang yang ada, yang mendengar firman ini. Bapa, aku berdoa, you never run out of promises. And your word is true. Dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya firman-Mu tetap. Dan firman-Mu terus berkuasa, relevan di dalam setiap musim. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami merawat hubungan kami sama Tuhan, ketika kami terus membaca firman-Mu, and we don't give up, penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama dengan kami. Kalau ada dari kami yang sakit Tuhan Yesus, we don't want to lose hope. Kami gak akan kehilangan harapan. Mungkin mimpi yang kami doakan belum ada di depan mata kami. Tapi kami percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Tuhan gak ngerjain kami. Tapi biarlah Tuhan, ada firman yang menyala-nyala dalam hati kami. Dan membuat kami punya terus pegangan dalam hidup kami. Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Seperti Engkau memanggil Yeremia. Seperti Engkau menguatkan Yeremia kembali. Kami berdoa Engkau berikan kekuatan yang baru buat umat-Mu yang join bareng-bareng di Mesbah Doa hari ini. Thank you Jesus. We love you Lord. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Semoga Tuhan terus berbicara kepada saudara. God bless you.